Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat-sahabati. Salam pergerakan. Salam. Nah, selamat datang di podcast kali ini yang dimana kita akan membahas berbagai topik menarik serta informatif seputar mahasiswa dan organisasi. Pada episode kali ini kita akan membahas kesuksesan kegiatan Mapaba ke-30 PMI Rayon Kawah Condro di Muko. Bersama saya ada Ketua Pelaksana dari Mapaba ke-30 PMI Rayon Kawah Condro di Muko serta salah satu dari peserta Mapaba. Bersama saya host pada malam hari ini Ahmad Al-Mutafirsa, dan saya ditemani oleh narasumber dari Bapak Ketua Pelaksana dan juga peserta. Monggo, barangkali bisa memperkenalkan dirinya. Oke, terima kasih sahabat. Nama saya Reina Malik Hasan. Kemarin alhamdulillah ditugasi sebagai Ketua Pelaksana Mapaba ke-30 Rayon Kawah Condro. Ya, terima kasih sahabat. Saya Ahmad Rasul Fahmi atau bisa dipanggil Fahmi. Saya adalah peserta Mapaba 30 Rayon Kawah Condro di Muko. Dengar kemarin Mapabanya itu sukses nih, ya Pak ya. Alhamdulillah sahabat. Kalau boleh tahu Mapabanya dilaksanakan kapan dan di mana ya? Untuk Mapaba ke-30 PMI Rayon Kawah Condro di Muko itu dilaksanakan di tanggal 25 sampai 26 September. Untuk tepatnya di MTS Nodotul Karangploso. Berarti 2 hari untuk kegiatan tersebut. Betul sahabat. Oke. Dan kira-kira tujuan dari Bapak Ketua Pelaksana melaksanakan Mapaba itu apa yang maunya didapat dari kegiatan tersebut? Untuk tujuan dari pelaksanaan Mapaba tersendiri sahabat, karena PMI adalah organisasi yang bersifat kaderisasi, maka tujuan dilaksanakannya Mapaba ini diharapkan akan menghidupi kaderisasi formal, yang mana Mapaba kali ini termasuk kaderisasi formal, jadi gerbang utama masuk di dalam organisasi PMI sendiri. Berarti tujuan dari Mapaba itu untuk apa ya, sebagai gerbang, sebagai pintu utama calon-calon anggota untuk mengikuti sebuah organisasi di PMI. Betul sahabat. Dan itu sampai saat ini itu kalau boleh tahu pesertanya berapa nih untuk peserta Mapaba? Untuk peserta Mapaba kemarin itu perkiraan 130-an ya sahabat. 126 ya yang mengikuti Mapaba full. Itu dari berbagai jurusan yang ada di FITK. Betul. Atau ada di luar juga. Untuk Mapaba kemarin dari berbagai jurusan yang ada di FITK itu ada juga peserta dari eksternal. Luas jangkauannya ini. Betul sahabat. Terus untuk memeriahkan, untuk melaksanakan kegiatan sebesar itu, persiapan dan perencanaan yang dilakukan oleh para panitia itu bagaimana prosesnya? Barangkali boleh dipaparkan. Untuk persiapan melaksanakan kegiatan Mapaba kali ini tentunya memaksimalkan berbagai rapat-rapat internal, rapat besar. Kemarin itu ada beberapa rapat sahabat, yang mana itu untuk menunjang kesuksesan dari Mapaba itu sendiri. Nah, dengan terlaksananya apa saja kegiatan yang ada di dalam Mapaba kalau boleh tahu ya? Soalnya saya juga penasaran gitu, yang terjadi di Mapaba ke-30 kemarin. Oke, untuk rentetan kegiatan Mapaba kemarin itu ada beberapa rangkaian. Yang pertama itu Pramapaba. Pramapaba itu kemarin diisi materi yang sangat luar biasa juga sahabat, dan itu materi terkait untuk pembekalan calon peserta atau calon anggota PMI. Kemudian setelah Pramapaba itu dilaksanakan screening untuk menunjang juga kesiapan untuk melaksanakan atau mengikuti proses Mapaba.
Kemudian di tanggal 25 sampai 26 kita pemberangkatan dari sini tanggal 25 menuju tempat MTS Rawdatul Ulum. Kemudian di rangkaian acara ketika di tempat itu ada berbagai materi yang sudah kita suguhkan kepada para peserta. Juga pemateri juga diambil yang sangat luar biasa sahabat. Kemudian setelah rangkaian materi sudah selesai, itu ada prosesi pembayatan untuk syarat masuk atau syarat masuk PMI itu sendiri. Berarti dengan suksesnya sebuah kegiatan, kira-kira menurut jenengan itu apa yang melatar belakangi sehingga kegiatan Mapaba bisa spektakuler dari sudut pandang dari materinya, pematerinya dan lain sebagainya, itu yang melatar belakangi kesuksesan itu apa ya? Untuk alasan atau yang menjadikan Mapaba ke-30 ini sukses, itu yang pertama dari antusias dari peserta, yang mana banyak dari berbagai jurusan di FITK itu yang minat masuk PMI. Kemudian maksimalnya atau kondusifnya teman-teman panitia juga, teman-teman pengurus untuk memaksimalkan acara tersebut. Kemudian dalam rangkaian acara tersebut juga disuguhkan pemateri yang sangat luar biasa sahabat. Berarti kemarin itu antusias dari para panitianya yang sangat membara, Panitia beserta pesertanya, karena kan Mapaba tersebut, Mapaba yang kemarin telah diselenggarakan itu terhitung diselenggarakan dari awal gitu. Jadi masih ada bau-bau yang membara gitu, semangatnya para teman-teman atau sahabat-sahabat ini. Kira-kira dampak positif dari keberhasilan Bapak panitia ini menyelenggarakan Mapaba itu apa? Dampak positif bagi semuanya lah. Terus untuk apa, harapan-harapan juga. Untuk dampak positif yang saya terima atau mungkin teman-teman atau sahabat-sahabat yang terima juga, mungkin mendapatkan berbagai pengalaman seperti cara pengorganisasian kepanitiaan, kemudian juga tentunya banyak efek yang kita terima, yaitu ilmu-ilmu yang bermanfaat sahabat. Karena ketika pemateri yang kita suguhkan itu sangat luar biasa dan sangat ilmunya sangat dalam sekali. Oke. Tadi jawaban dari Bapak panitia ini sangat apa ya? Sangat bagus sekali. Sangat membuktikan bahwasannya kalau Mapaba kemarin itu benar-benar dilaksanakan secara baik dan juga secara struktur. Oke. Harapan kedepannya supaya Mapaba bisa lebih baik lagi dan supaya panitia-panitia dan para peserta lebih banyak yang antusias untuk melaksanakan apa dari Bapak panitia. Untuk harapan Mapaba selanjutnya ya sahabat, Ya. Mungkin kita memperluas atau memaksimalkan penjaringan terkait calon anggota. Yang pertama tersebut itu tugasnya seluruh pengurus yang akan besok melanjutkan estafet kepengurusan. Kemudian untuk harapan saya juga teman-teman yang mengikuti Mapaba itu bisa memanifestasikan ilmu yang didapat untuk kehidupan yang akan diarungi selanjutnya sahabat. Terakhir ini harapan para panitia yang diwakilkan oleh Bapak Ketua untuk para sahabat-sahabat peserta itu setelah mengikuti Mapaba ini apa harapan? Untuk harapan kepada panitia terhadap para peserta, mungkin harapan saya para panitia maupun peserta Mapaba itu bisa merangkul para peserta untuk tetap aktif dan berkontribusi kepada PMI sendiri. Dan harapan saya ketika teman-teman sudah dibaiat ketika Mapaba akan menuntaskan janjinya ketika baiat tersebut. Itu tadi apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Ketua Panitia yang telah menjawab beberapa dari pertanyaan-pertanyaan yang telah saya sampaikan. Selanjutnya ini saya akan menanyai salah satu pesertanya. Nah ini peserta yang paling
paling aktif ketika Mapapa. Nah, kalau boleh tahu tadi namanya siapa Mas? Nama saya Fahmi. Fahmi. Asalnya dari mana? Asalnya Lamongan. Oke, jauh-jauh ya. Oke, apa yang membuat Mas Fahmi ini terketuk hatinya untuk mengikuti Mapapa? Alasannya? Ya tentu saja alasan saya karena kalau ini sekalian sama promosi kepada para mahasiswa yang tidak masuk ke UIN khususnya, terutama di Fakultas Tarbiyah. Kan kita tahu sendiri bahwasanya di UIN ini kita tersedimentasi oleh sistem ma'had. Semester 1 dan semester 2 atau tahun pertama itu wajib di ma'had. Sedangkan kebutuhan mahasiswa itu tidak hanya sebatas apa yang diberikan oleh ma'had saja, baik secara religius, secara keagamaan. Namun tidak cukup itu saja, karena kita sudah mahasiswa. Jadi perlu ranah baru atau wadah baru yang sebelumnya belum pernah kita jumpai. Ketika kita di SMA ataupun di SMP, kita belum pernah menjumpai hal tersebut. Dan salah satu yang paling menjadi sorotan bagi saya sendiri pertama kali masuk ke FITK ini adalah PMI. Bukan karena kibaran benderanya paling lebar sendiri ya, tapi karena ternyata di balik kibarannya bendera PMI yang besar itu, di situ banyak terjadi forum-forum diskusi, forum-forum pengembangan yang itu tentu saja menjadi kebutuhan bagi para mahasiswa-mahasiswa. Jadi sampai ini suka dengan diskusi-diskusi. Jadi saya mengikuti Mapapa adalah salah satu syarat menjadi anggota PMI. Untuk mengikuti PMI tentu saja saya mengikuti open recruitment yang disebut Mapapa. Dan setelah sampean ikut Mapapa, hal yang paling berkesan ketika sampean melakukan proses kaderisasi tersebut ini, apa yang membuat sampean sampai sekarang terngiang-ngiang gitu hal yang paling tentu saja Mas, sebagai mahasiswa baru yang sebelumnya saya ini adalah anak rumahan yang tidak pernah berinteraksi dengan orang lain atau dengan teman kawan baru. Dari Mapapa itu saya belajar banyak hal, bagaimana saya dapat berkomunikasi atau berinteraksi dengan teman yang notabene itu belum pernah kenal atau belum pernah ada hubungan dekat, sehingga bisa langsung erat. Entah itu keajaiban atau sudah dirancang oleh para panitia, bisa sampai jadi belum pernah kenal baru ketemu langsung akrab gitu. Jadi di Mapapa itu kemarin yang saya rasakan seperti itu, jadi luar biasa. Iya, itu euforia, hawa-hawa, keakraban. Jadi sampean dipertemukan oleh beberapa orang bagai belahan jurusan di Mapapa. Betul. Oke. Terus kemarin pas waktu Mapapa, mesti sampean apa ya? Pernah menanyakan apa sih yang ada di PMI atau apa yang ada di Rangga Chandra di Muko. Nah, terus sampean peran PMI Rangga Chandra di Muko dalam membimbing dan memfasilitasi para pesertanya untuk mengikuti Mapapa itu seperti apa gitu? Bagaimana perannya? Menurut saya mengacungi jempol kepada seluruh pengurus, terutama kepada panitia, yang dimana di sana menghadirkan pemateri, yang pemateri itu adalah orang yang sudah memiliki pengalaman atau sepak terjang yang sangat jauh, sehingga di sana tidak hanya memberikan materi saja, tetapi pemateri itu memberikan motivasi dan memberikan apa ya, semangat yang membara kepada para peserta Mapapa itu. Jadi yang saya rasakan di situ itu Mas. Jadi yang sampai terngiang sekarang, hebat ya kemarin Mapapa bisa didatangkan pemateri-pemateri yang memiliki sepak terjang yang sangat tinggi, sehingga bisa memotivasi para peserta Mapapa. Itu mungkin salah satu dari kesuksesan panitia, mendatangkan pemateri yang berkelas, fasilitator, mendatangkan narasumber dari betul sekali. yang kita. Tidak hanya itu, bahkan ketika seperti kebutuhan kita sebagai
mahasiswa muslim seperti sholat dan ibadah itu terjalan, maksudnya terlaksanakan sesuai dengan waktunya. Jadi tidak serta-merta sibuk kegiatan sehingga melupakan kewajiban. Dan alhamdulillah kemarin di Mapaba itu panitia sudah memiliki schedule yang sangat rapi. Jadi semua menurut saya terstruktur dan terlaksana sesuai jamnya. Pak. Ini yang terakhir ya, sebelum kita tutup. Mungkin saya pernah mendengar kalau Mapaba itu pasti ada namanya pemilihan ketua angkatan. Nah, kalau boleh tahu nih ketua angkatannya siapa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oke. Kebetulan saya. Oh, sampai yang ketua angkatannya. Oke. Harapan dari Mas Fahmi tadi, sahabat Fahmi tadi, sebagai ketua angkatan untuk para teman-teman, para sahabat-sahabat di angkatannya agar lebih aktif dan juga harapan untuk Mapaba selanjutnya itu. Baik, terima kasih. Harapan saya yang selalu saya pesankan, saya titipkan ke teman-teman sahabat angkatan saya Al-Asraf ini adalah untuk selalu mengembangkan diri. Dalam artian ketika kita memiliki potensi, kita jangan menutupi potensi tersebut, tetapi kita keluarkan. Dengan adanya PMI ini juga sekaligus sebagai wadah. Jadi tidak hanya pengembangan diskusi intelektual saja, namun juga seperti keagamaan atau seni seperti teater, bahkan olahraga di PMI juga mendukung. Jadi menurut saya untuk calon-calon mahasiswa, terutama mahasiswa FITK, tentu bukan pilihan yang salah apabila kalian mengikuti Mapaba. Itu sebuah jalan pertama yang benar, yang lurus, yang andalan. Harapan saya ke depannya untuk Mapaba ke-31 semoga dapat menghasilkan anggota PMI yang memiliki kompeten dalam sesuai dengan bidangnya, maksudnya dengan jurusan sesuai dibutuhkan oleh kampus sekarang. Dan tidak hanya itu juga, semoga untuk kedepannya ini Mapaba itu tidak hanya 126 peserta, namun bisa sampai 200 peserta. Jadi seluruh FITK itu bisa ikut PMI. Rugi masuk FITK UIN Malang nggak ikut PMI. Nah, itu tadi sahabat-sahabat yang sedang menonton. Tadi beberapa pemaparan jawaban dari sahabat-sahabat yang kemarin telah menjadi peserta mengikuti proses kaderisasi yang ada di dalam PMI, dan juga mas-mas sahabat-sahabat dari panitia, salah satu panitia yang saya datangkan ini adalah masih dari ketua pelaksananya. Jadi sudah konkret itu pasti. Jadi cukup sekian saja dari saya. Saya selaku narasumber saya selaku moderator pada malam hari ini. Jika saya ada kesalahan kata, kesalahan pembuatan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pergerakan. Salam